Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang alat pembayaran internasional. Jadi yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian perdagangan internasional, kemudian sedangnya lagi ya. Terus menghitung kurs devisa, kemudian juga ada menganalisis kebijakan ekspor dan impor. Nah, di sini yang kita gunakan adalah apa sih yang digunakan dalam pembayaran internasional itu. Nah, jadi yang pernah kita bahas sama-sama itu adalah tentang ekspor dan impor, di mana ekspor itu adalah mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, dan impor itu adalah membeli atau mengirimkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, seperti itu. Oke, yang pertama itu ada letter of credit. Letter of credit. Nah, letter of credit di sini adalah surat yang dikeluarkan oleh bank dari importir. Berarti importirnya membeli, kemudian disetujui dan membayar, kemudian yang ditarik oleh penjual atau barang atau eksportir. Nah, kita ilustrasikan di sini. Ada buyer itu pembeli, seller itu penjual, kemudian advising and confirming bank itu adalah bank dari penjual, kemudian issuing bank itu adalah bank yang dari pihak buyer atau pembelinya. Nah, aku lali. Oke. Nah, awalnya kalau udah apa yang ngomongnya, awalnya antara seller dan buyer itu memiliki kontrak. Nah, kemudian si buyer itu akan request itu bisa meminta untuk membuka sebuah SDLC ke bank issuing bank atau bank dari bayarnya. Kemudian bank issuing ini mengkonfirmasi bahwasanya dia dari importir ini telah dibuka request openingnya dan dikonfirmasi ke bank eksportir, kemudian ke penjual. Nah, setelah itu pihak bank yang advising itu mengkonfirmasi kepada penjual, dan akhirnya goods delivery. Nah, goods delivery itu bukan barang ya. Goods itu bagus kan artinya bahasa Inggris. Nah, dalam hal ini goods itu adalah barang. Goods delivery, barang yang dikirimkan apapun itu. Seperti itu. Yes. Terus ada advance payment. Nah, di sini importer terlebih dahulu membayar kepada eksportir untuk importer terlebih dahulu membayar kepada eksportir, kemudian eksportir baru mengirimkan barangnya. Itu namanya advance payment. Nah, buyer and seller pembeli dan penjual. Nah, bayarnya membayar di muka, bukan di wajahnya tapi di awal. Nah, terus baru sellernya itu mengirim barang. Kemudian ada open account itu membuka akun. Eksportir melakukan penyerahan barang. Setelah itu importir baru membayar harga. Nah, bayar seller lagi. Nah, seorang penjual itu mengirim barangnya dulu kepada pembeli, kemudian pembeli baru membayar di belakang. Beda kayak tadi, kalau yang tadi di mukanya, kalau ini di belakang badannya. Nah, terus collection ini eksportir melakukan
penyerahan barang. Eksportir melakukan penyerangan. Eksportir melakukan penyerahan barang. Setelah itu importir membayar harga setelah barang diterima. Habis eksportir menyerahkan barang, kemudian importir membayar. Nah, bedanya kayak yang sebelumnya ini, itu pakai perantara bank lagi. Nah, dimana tetap bayar sama sellernya ada kontrak. Nah, kemudian sellernya itu ke bank. Nah, si bank ini sebagai perantara pembayaran dari seller ke buyer. Nah, setelah selesai baru barangnya dikirimkan kepada pembeli. Seperti itu. Terus ada commercial bill of exchange. Exchange itu adalah pertukaran. Jadi ketika ada surat yang dikirimkan oleh eksportir, itu nanti ditukar sama uang pada seorang pembeli. Nah, jadi ini sellernya itu menyuruh untuk sellernya, penjual itu mengirim suratnya. Jadi namanya suratnya adalah surat wesel. Jadi mengirim surat kepada pembeli. Kemudian kalau bayarnya sudah peka atau sudah ada uang, baru mengirimkan uang kepada penjual. Nah, terakhir konsinyasi. Konsinyasi itu kayak kita punya barang jual, terus kita titipkan di Kopsis. Nah, itu konsinyasi. Kita menitipkan barang kita ke Kopsis. Sama kayak di perdagangan internasional itu ada sistem konsinyasi, yakni buyer itu akan mengirimkan barang kepada importir, menitipkan dulu. Kalau memang sudah laku, baru dikirim uangnya kepada penjual atau eksportir. Seperti itu. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.